Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai slope. Slope itu adalah tingkat kemiringan garis. Nah, slope dapat diartikan sebagai kenaikan garis atau kecepatan naik atau turunnya garis atau kemiringan garis. Nah, kita lihat aplikasinya pada grafik berikut ini. Yang pertama, slope itu bisa positif. Slope yang positif itu didefinisikan sebagai garis yang naik dari kiri ke kanan. Misalnya seperti ini. Nah, ini dari kiri ke kanan kan naik. Ini adalah garis dengan slope yang positif. Nah, kemiringannya itu juga bisa berbeda-beda. Bisa juga misalnya seperti ini. Atau bisa juga lebih landai ya, seperti ini. Nah, ini semuanya adalah slope yang positif. Berikutnya, slope yang negatif. Slope yang negatif itu artinya dari kiri ke kanan itu garisnya turun seperti ini. Kemiringannya juga beda-beda, bisa seperti ini. Bisa juga agak landai seperti ini. Ya, ini semua adalah slope yang negatif. Nah, selain itu, grafik juga bisa slope-nya itu sama dengan 0. Slope yang sama dengan 0 itu jika grafiknya sejajar dengan sumbu X, seperti ini. Ya, jadi ini slope-nya 0 kalau yang sejajar dengan sumbu X. Sementara itu, untuk grafik yang sejajar dengan sumbu Y, misalnya yang saya kasih warna ungu ya, seperti ini. Nah, jika sejajar dengan sumbu Y, maka slope-nya adalah tak terhingga. Nah, sekarang perhatikan grafik berikut ini. Yang sebelah kiri adalah garis CD, yang sebelah kanan adalah garis AB. Perhatikan slope-nya, yang CD dulu, positif atau negatif? Oke, dari kiri ke kanan naik ya, berarti ini adalah positif. Yang AB, slope-nya positif atau negatif? Dari kiri ke kanan semakin naik, berarti ini positif. Nah, sekarang kita cari antara slope-nya CD dan slope-nya AB, kira-kira yang lebih besar yang mana? Slope yang lebih besar itu ditandai dengan grafik yang curam. Kalau slope yang lebih kecil itu grafiknya landai. Oke, CD dengan AB mana yang lebih curam? CD yang lebih curam. Nah, oleh karena itu kita simpulkan slope-nya CD itu lebih besar daripada slope-nya AB. Jadi artinya kalau slope CD lebih besar dari AB, maka garisnya CD itu lebih curam daripada garis AB. Nah, ini juga berlaku bagi grafik yang slope-nya negatif. Semakin curam grafiknya, maka slope-nya semakin negatif. Nah, berarti slope itu apa sih? Slope itu bisa dihitung ya. Tadi kan katanya kalau semakin curam, jika slope-nya positif berarti semakin positif. Atau jika slope-nya negatif, maka jika semakin curam, maka slope-nya semakin negatif. Artinya slope itu kan bisa diukur. Nah, bagaimana mengukur slope jika kita sudah tahu grafiknya? Ada rumusnya, yaitu slope sama dengan perubahan Y dibagi perubahan X. Perubahan itu kata lainnya adalah selisih. Selisih itu dilambangkan dengan delta. Jadi ini sama dengan delta Y dibagi delta X. Artinya, di video sebelumnya kan Anda belajar bahwa garis itu terbentuk dari dua titik. Lalu dua titik itu dihubungkan dengan satu garis. Artinya di dalam garis kita minimum kan punya dua titik. Nah, sehingga delta Y itu adalah selisih Y antara dua titik itu. Nah, titiknya misalnya kita sebut titik 1 dan titik 2, maka selisihnya itu adalah Y2 min Y1. Sementara selisih X-nya itu adalah X2 min X1. Boleh nggak dibalik? 2 dan 1-nya ini dibalik boleh nggak? Boleh. Jadi boleh juga ini Y1 min Y2. Tetapi kalau Y-nya Y1 min Y2, jangan lupa X-nya harus konsisten juga, yaitu X1 min X2.
Jadi dengan kata lain, slope itu adalah perubahan Y dibagi dengan perubahan X. Oke, sekarang kita coba praktekkan menghitung slope. Ada dua titik, yaitu 2,4 dan 5,12. Nah, ingin dicari tahu berapa slope-nya dan bagaimana grafiknya. Oke, misalnya sekarang titik A ini dianggap ini adalah kondisi 1, titik B ini dianggap ini adalah kondisi 2 ya. Ingat rumusnya, slope sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, misalnya delta Y kan selisih Y, misalnya Y2 min Y1. Kalau ini Y2 min Y1, maka pembaginya harus konsisten juga, X2 min X1. Yuk kita masukkan titik 2 dulu, Y-nya kan 12. Titik 1 Y-nya 4. 12 min 4, kemudian X-nya titik 2 yang ini ya, 5 dikurangi 2. Oke, 12 kurangi 4, 8, 5 kurangi 2, 3. Oke, berarti ini adalah gradiennya positif ya, yaitu sebesar 8/3. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Oke, sekarang kita cari dulu titik A 2,4, X-nya 2, berarti di sini, kemudian 4 Y-nya. Oke, berarti sekitar di sini ya titiknya ya. Ini kita sebut titik A. Kemudian titik B 5,12, 5 itu di sini, 12 itu sekitar di sini. Oke, ini adalah titik B. Nah, sekarang titik A dan titik B kita hubungkan sesuai garis lurus, kemudian diperpanjang ke atas dan ke bawah. Nah, ini adalah slope 8/3. Nah, definisi slope 8/3 itu adalah delta Y per delta X. Artinya, untuk setiap perubahan Y sebanyak 8, maka X-nya berubah sebanyak 3. Nah, itu artinya slope 8/3. Nah, sekarang pertanyaannya, slope di titik A berapa? Oh, 8/3. Slope di titik B berapa? 8/3. Lalu, slope di titik-titik yang membentuk garis ini ada berapa slope-nya? Ya, semua slope di titik-titik pembentuk garis ini semuanya juga sama, yaitu 8/3. Jadi, slope di semua titik yang berada di garis ini itu nilainya sama. Oke, semoga penjelasan saya ini mudah dipahami. Selamat belajar dan terima kasih.